Kisah Nabi Isa alaihi salam. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 45 dan dalam surat Maryam ayat 22-26. Disebutkan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Maryam mengandung seorang anak atas kehendaknya. Jadi kelak bayi Nabi Isa akan lahir dari rahim ibunya tanpa seorang ayah. Ini merupakan ujian yang berat untuk Maryam. Padahal Maryam dikenal sebagai seorang perempuan yang taat beribadah dan menjaga diri dari laki-laki yang bukan muhrimnya. Kehamilan Maryam merupakan bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Namun, karena ketaatannya, Maryam berusaha menerima semua itu dengan ikhlas. Aku harus segera pergi dari sini sebelum ada yang melihatku. Tapi, aku harus pergi kemana? Maryam mengelus perutnya sambil tersenyum kecil. Sebaiknya aku mulai berjalan saja. Semoga nanti aku menemukan tempat tinggal sementara di sana. Maryam berjalan ke arah timur. Sekarang, yang ada di pikirannya hanyalah ia harus segera pergi dari tempat ini secepatnya. Maryam sengaja mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari pemukiman warga supaya tidak timbul fitnah. Terkadang muncul di benak Maryam perasaan malu dan sedih atas keadaannya sekarang, yaitu mengandung seorang anak tanpa perantara seorang suami. Namun, ketika perasaan sedih itu muncul, Maryam kemudian ingat dengan firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 45. Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk menjalani ujian yang berat ini. Sesungguhnya, hamba adalah seorang yang lemah tanpa adanya kekuatan dari Engkau, ya Allah. Maryam hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal itu ia lakukan agar tidak ada orang yang mencurigai perubahan bentuk perutnya yang mulai membuncit sama seperti orang hamil pada umumnya. Akhirnya, saat yang ditunggu pun telah tiba. Maryam merasa dirinya akan melahirkan. Rasa yang teramat sakit membuatnya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian, ia berhenti dan duduk. Ya Allah, apakah sekarang saatnya hamba melahirkan bayi mulia ini? Tenagaku mulai habis. Aku merasa tidak sanggup lagi, ya Allah. Maryam merasa sangat putus asa. Tenaganya habis untuk berjalan. Ia merasa haus dan lapar. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang beriman dalam kesulitan. Apalagi Maryam sedang mengandung calon seorang nabi utusan Allah. Kemudian Allah menghibur Maryam melalui perantara malaikat Jibril. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Maryam ayat 24-26. Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Alhamdulillah ada air. Kemudian Maryam menggoyangkan pangkal pohon kurma itu dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan kuasa Allah. Walaupun usaha yang dilakukan Maryam terlihat mustahil dengan kondisinya sekarang, buah kurma banyak yang berjatuhan.
Wah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah Maryam mengisi tenaga dengan makan buah kurma dan minum air secukupnya, tenaga sudah terisi. Wahai anakku Isa, aku sudah tidak sabar untuk melihat wajahmu. Sebentar lagi engkau akan lahir di dunia ini. Dengan penuh menahan rasa sakit, diwarnai dengan cucuran peluh dan air mata, akhirnya Maryam melahirkan anaknya. Tampak seorang bayi mungil nan suci. Bayi itu bernama Isa putra Maryam, yang diberikan oleh Allah. Nama Isa dinisbahkan kepada ibunya karena ia lahir tanpa perantara seorang ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya engkau lahir dengan selamat, Nak. Kemudian Allah memerintahkan kepada Maryam untuk tidak berbicara kepada orang yang ditemuinya. Seperti yang disebutkan dalam lanjutan surat Maryam ayat 26. Jika kamu menemukan seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Aku tidak akan berbicara kepada seorang manusia pun pada hari ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari fitnah. Karena keanehan yang terjadi pada Maryam tidak mudah diterima oleh akal manusia. Maryam merawat bayi Isa dengan penuh kasih sayang. Tibalah waktu yang ditentukan. Maryam kembali kepada kaumnya dengan membawa bayi Isa. Selama perjalanan, Maryam tidak hentinya berdoa agar Allah melindungi mereka berdua. Karena kelak, bayi suci dalam dekapannya itu akan menjadi seorang nabi yang mulia pada kalangan Bani Israel. Demikianlah kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Ibrah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah: pertama, hendaknya kita membiasakan diri untuk bersikap sabar atas semua cobaan, seperti yang dicontohkan oleh ibunda Nabi Isa. Kedua, iringilah doa dengan usaha, karena itu yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Syukron, jazakumullahu khairan.